Yang pertama, 5 dikali 4 sama dengan titik-titik. Karena perkalian merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, maka kita bisa mengerjakan soal seperti ini dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ada berapa 5-nya? 5-nya ada 4 buah atau ada 4 kali penjumlahan. 5 ditambah 5 10 ditambah 5 15 ditambah 5 20. Maka hasil dari 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Paham? Kemudian contoh yang kedua, 3 dikali 6. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Ya, caranya sama dengan contoh soal pertama, yaitu kita jumlahkan 3-nya sebanyak 6 kali atau 6 buah. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ada berapa 3-nya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ditambah 3 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 3 12. 12 ditambah 3 15. 15 ditambah 3 yaitu 18. Maka hasil akhir dari 3 dikali 6 sama dengan 18. Paham ya? Kemudian contoh yang ketiga, kalau misalkan ini 3 dikali 6, kalau ini dibalik jadi 6 dikali 3, apakah hasilnya akan sama? Mari kita coba ya, kita buktikan. Kalau tadi 3 dikali 6, ini 6 dikali 3, berarti yang dijumlahkannya itu angka 6 sebanyak 3 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya ada 3, 1, 2, 3. 6 ditambah 6, 12 ditambah 6, 18. Maka hasil dari 6 dikali 3 sama dengan 18. Sama ya, ternyata hasilnya sama. Sebenarnya pada proses perkalian bilangan bulat akan lebih mudah kalian kerjakan apabila kalian menguasai atau hafal ya, lebih ke menguasai perkalian dasar, yaitu perkalian dasar 1 sampai 10. Misalnya 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 3 sama dengan 3, dan seterusnya sampai dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Paham ya? Kemudian pada bilangan bulat itu dikenal dengan yang namanya angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, angka ribuan, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Contohnya 235. Dari angka 235, mana nih yang merupakan angka satuan? Mana kira-kira angka satuannya? Yaitu angka 5. 5 ini merupakan angka satuan. Kemudian mana angka puluhannya? Angka puluhannya yaitu angka 3. Angka 3 ini merupakan angka puluhan. Kemudian 2 merupakan angka apa nih? 2 disebutnya dengan angka ratusan. Jika kita jumlahkan satu angka lagi di depannya, maka ini disebut dengan angka ribuan. Paham ya? Dari penyebutannya pun kita bisa menebak bahwasanya 5 itu satuan, 3 itu puluhan, kedua itu ratusan, dan 1 itu ribuan. Kan 1235. Paham? Oke, kalau misalnya paham, kita ke contoh soal. Tadi
satu angka, satuan dengan satuan maksud Ibu. Jadi tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20, 8 dikali 5 sama dengan 40. Itu bisa kalian hafal, atau kalau kalian sudah menguasai perkalian 1 sampai 10, insya Allah itu bakal cepet lah mengerjakan soal seperti itu. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, 235 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan soal seperti ini, kita tulis soal seperti ini itu ke dalam 2 barisan. Baris pertama itu diisi dengan angka yang bernilai besar, sedangkan baris keduanya itu diisi dengan angka yang bernilai kecil. Dari angka 235 dan angka 2, mana nih yang merupakan angka yang besar atau bilangan yang besar? Ya, jawabannya 235 merupakan angka yang paling besar. Jadi kita tulis angka 235 itu di bagian atas atau baris pertama. Kemudian kita tulis 2-nya di baris kedua atau di bagian bawah. Tinggal kita kalikan hasilnya. Bagaimana cara mengalikannya? Nah, di sini kan 235. Kita sejajarkan, cara penulisan seperti itu kita sejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Karena di sini 2 merupakan satuan, makanya kita sejajarkan juga dengan angka 5 yang merupakan angka satuan. Makanya 5 sejajar dengan 2, yaitu angka satuan. Paham ya? Oke. Lanjut, kita hitung. Pertama, kita kalikan baris kedua dengan setiap bilangan pada baris pertama, dimulai dari angka paling kanan atau dimulai dari angka satuannya terlebih dahulu. 2 dikali 5. Ini berapa? 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, untuk penulisan 10 ini kita nggak bisa tulis 10 gitu. Kita nggak bisa tulis. Ada cara penulisannya, aturan cara penulisannya, yaitu angka satuannya kita tulis, angka puluhannya kita simpan. Ini kan puluhan ya, angkanya kita simpan di bagian atas puluhan. Paham? Kemudian setelah 2 dikali 5, kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 2 dikali 3 yaitu 6. Kemudian tadi kita punya tabungan 1. Ya, kan 2 dikali 3, 6. Kita punya tabungan 1. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Paham? Kemudian yang terakhir kita kalikan barisan kedua dengan ratusannya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 235 dikali 2 sama dengan 470. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, 137 dikali 25 sama dengan titik. Kalau ini mah pengalinya satuan, kalau ini mah pengalinya puluhan. Kalau ini pengalinya 1 digit, kalau ini mah pengalinya 2 digit. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya sama seperti contoh soal pertama, yaitu letakkan bilangan yang paling besar di bagian atas, sedangkan bilangan yang kecilnya di bagian bawah. Berarti ini 137, karena angka 137 lebih besar dari 25, makanya kita tulis 137 di bagian atas dikali 25. Bu, kenapa penulisannya seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini, Bu, penulisannya? Kenapa harus seperti ini? Nah, ingat aturan yang tadi ya, bahwasanya kita sejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kan 25 ini merupakan puluhan ya. Kan ini 7 dengan 5 itu merupakan ini merupakan satuan.
Sedangkan 3 dan 2 ini merupakan puluhan. Paham ya? Jadi penulisannya seperti ini, bukan seperti ini. Paham? Oke. Kita lanjut saja di bawah dari 137 dikali 25. Sama seperti langkah pada nomor 1, kalian kalikan setiap bilangan pada baris kedua dengan setiap bilangan pada baris pertama, dimulai dari yang paling kanan atau dimulai dari satuan. Jadi satu-satu nih. Pertama kita kalikan dulu 5 dikali 7 berapa? 5 dikali 7 yaitu 35. Ingat, yang kita tulis hanya satuannya, ditulisnya 5, sedangkan puluhannya kita simpan di bagian atas. 35 kan, 5 dikali 7. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Ditambah 3 sama dengan 18. 8 yang kita tulis, satunya kita simpan. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 1 685. Ini untuk angka 5 ya, maksudnya baru satu tahap. Kemudian tahap selanjutnya kalikan 2 dengan setiap bilangan pada baris pertama. Akan tetapi posisinya ini kan 2 ini posisinya puluhan ya, maka untuk penulisan perkaliannya pun harus beda dengan puluhannya tersebut. Jadi 2 dikali 7 sama dengan berapa? 2 dikali 7 sama dengan 14. Langsung di sini tulis ya, jangan di ujung 14. Kita simpan satunya ya. 2 dikali 3 sama dengan 6 tambah 1 7. 2 dikali 1 2. Hasil akhirnya jumlahkan semua bilangan yang telah kita simpan atau telah kita hitung. Dijumlahkan ya, ini 5. 8 tambah 4 12. Simpan 1. 1 tambah 6 7. 7 tambah 7 14. Simpan 1. 1 ditambah 2 9.